Bapak Ibu ataupun peserta webinar Banten Bangun Desa? Ini yang terdaftar ada dari luar Banten juga kemarin. Jadi ada yang dari mana ya? Sumedang ya? Yang dari Sumedang udah hadir belum? Yang dari Sumedang, terus dari Sumatera juga udah hadir. Ya, sudah berapa? 16 orang. Bisa ditinggal. Kayaknya webinar tiung kok. Kenapa? Jadi dalam pandemi ini beberapa peneliti gitu ya, saya pernah membaca dari Semeru Institute. Jadi UMKM ini menjadi salah satu apa istilahnya fondasi gitu ya, bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang punya produk gitu ya, mudah-mudahan usahanya lancar, kemudian sukses gitu ya, dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga, teman ataupun koleganya. Baik, ini sambil saya menunggu kesiapan dari pembicara yang barusan konfirmasi masih di luar seperti itu. Ini Pak Dr. Anton juga udah mau masuk nih. Nah. Saya coba Kang Aji, ada Kang Aji? Assalamualaikum Pak Profesor Anton, Pak Dokter, Pak Prof, sudah hadirkah? Pandeglang banyak juga ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara Bapak Dr. Anton Apriantono, Menteri Pertanian tahun 2004-2019 sudah hadir. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih. Jadi Kang Agis juga sudah hadir. Kang Agis sudah hadir kan ya? Nah, Kang Agis juga sudah hadir. Anton Apriantono. Nah, betul. Jadi saya minta ketika nanti materi, Bapak Ibu sekalian, untuk menonaktifkan suaranya yang ada di sebelah kiri gitu ya, tanda speaker itu. Silakan disilang dulu, karena untuk kondisivitas. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan lafaz basmalah dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan berbincang tentang strategi pemasaran produk dari desa yang ada dua pembicara utama. Yang pertama dari Bapak Dr. Anton Apriantono, dan beliau nanti akan menyampaikan sebagai keynote speech tentang strategi pemasaran produk desa gitu. Nah, nanti dilanjutkan oleh Kang Agis tentang strategi produk desa zaman now, strategi pemasaran produk desa zaman now. Baik, udah siap Pak Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita bersama-sama untuk mengkaji masalah desa ya. Sebetulnya mungkin bisa lebih luas daripada hanya sekedar pemasaran, tapi fokusnya adalah pemasaran.
Jadi begini, pertama-tama kalau kita berbicara produk pertanian, tidak dimaksud pertanian ya, produk pertanian ya, bukan yang lain ya, kita fokuskan ke pertanian. Ini memang pada saat ini tidak mudah. Kenapa? Masih banyak kelemahan yang ada di desa. Ya. Dan ini saya merasakan sendiri, ya, bagaimana produk pertanian kita itu ternyata memang tidak mudah untuk dipasarkan. Jadi yang pertama, petani itu masih terbiasa bekerja sendiri-sendiri. Ini masalah. Jadi ketika petani itu bekerja sendiri-sendiri, ketika panen, dibayangkan, siapa yang nanti akan membeli? Sangat bergantung kepada pembeli. Yang kedua, petani juga belum bisa merencanakan penanaman berdasarkan kontrak. Sebagian sudah ya, tapi sebagian lagi tidak. Sehingga seringkali pada waktu panen kebingungan. Kecuali komoditi tertentu yang memang sudah jelas gitu pasarnya. Dibawa ke pasar sudah banyak. Contohnya misalnya saya lihat sendiri misalnya waktu saya berkunjung ke Cipu, cabai, tomat itu tinggal dibawa ke pasar. Di pasar ada yang membelinya. Tapi seperti ubi jalar, singkong, itu nggak mudah. Jadi tergantung komoditinya juga. Oleh karena itu, hal pertama sebetulnya ada suatu perencanaan produksi dan pemasarannya. Ya, harus jelas gitu. Ini memang dibutuhkan apa yang disebut dengan market intelligence. Dan para petani ini harus dibantu. Nggak bisa begitu saja. Saya mengalami sendiri, tanam ubi, tanam pisang, tanam singkong. Bingung. Nanti kalau panen kemana kan ini? Pasar menunggu siapa saja yang datang. Nah, ini tidak boleh begitu. Jadi, kita tahu secara teori, tapi secara praktik ternyata tidak mudah juga. Nah, agar kita bisa menjual, ya, baik secara kontrak ataupun juga misalnya kita bisa menjual hasil panen kita dengan relatif lebih mudah dengan harga yang lebih baik, maka memang petani ini harus menjadi satu kesatuan. Harus diikat menjadi satu kesatuan. Apakah nanti dalam koperasi, gabungan kelompok tani, tapi pemasaran itu memang harus dilakukan secara bersama, direncanakan bersama. Ini yang tidak mudah. Saya melihat misalnya yang sudah baru saya kunjungi, petani cabai di Ciput, mereka punya kelompok tani yang bagus. Mereka bertani itu secara berkelompok. Ayo nanam apa nih sekarang? Tanam cabai. Oke, tanam cabai. Kemudian pemasarannya pun sudah ada link-linknya gitu ya, sehingga memudahkan mereka begitu panen ada jelas menang. Ini yang bagus. Tapi saya lihat sendiri misalnya di Bogor masih sendiri-sendiri, kemudian ya sangat bergantung pada siapa saja yang datang. Dan itu kebanyakan masih banyak seperti itu. Kopi misalnya, saya berkunjung ke daerah Temanggung. Ada yang sudah berkooperasi dengan baik. Nah ini memudahkan itu, karena ada yang menampungnya, ada yang mengolahnya, gitu ya. Nah, kemudian berhubungan dengan pedagang besar, itu bisa. Tapi sebagian lagi, petani-petani kecil yang akhirnya untuk memudahnya, dia jual saja cherry.
dari kopi. Harganya bilang bahwasannya kita harus berorientasikan kepada pasar. Jadi ketika kita mau nanam, kita sudah jelas siapa konsumennya, gitu ya. Kemudian sudah jelas spesifikasinya, produknya itu yang akan kita cetak seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau memang memungkinkan harganya juga bisa kemudian kita kerjasamakan. Makanya kalau ada PO jadi supplier ini dan segala macam itu bisa kita antisipasi untuk kemudian naik turunnya dari harga itu, gitu. Nah, makanya Mas Khaizir, panggilannya Mas Khaizir ya. Nah, begitu. Nah, Iya, Bang. jadi salah satu antisipasi supaya tidak kena dengan tadi harga yang kemudian tiba-tiba mendadak jauh lebih murah dan segala macam, makanya kemudian ya Kang Haidir bisa buat pasar sendiri begitu. Sama dulu saya juga sama ketika pasar cabai sedang jatuh, sedangkan kita mau panen begitu nih. Akhirnya kemudian kita buat pasar sendiri, nge-brand sendiri. Jadi misalkan dikasih bahwasannya ini cabai ini produk dari petani ditanam langsung dan segala macam. Nah, ini kita jadi akhirnya branding begitu. Kita punya strategi-strategi promo-promo lainnya begitu. Nah, tapi sekarang kalau menurut saya teman-teman semua ya, ketika kemudian teman-teman ingin mulai bertani, berternak dan segala macam, itu pastikan dulu pasarnya, konsumennya siapa, pembelinya siapa. Kalau memang memungkinkan itu PO begitu. Nah, kayak sekarang saya di Jawara itu ketika kita mau pengemukan domba, kambing, sapi itu berdasarkan pasar. Jadi sudah ada pesanannya tuh. Jadi 6 bulan itu udah mulai ada pesanannya. Pesanannya bobotnya sekian gitu ya, harganya sekian begitu. Ini sudah ada. Jadi sehingga kemudian kita kemudian berternak memang sudah menyelesaikan pasarnya begitu. Jadi harganya juga aman dan kita bisa ngitung. Nah, itu sih. Nah, termasuk di komoditas sayuran juga beberapa tinggal teman-teman. Nah, makanya memang karena ini tergantung kapasitas juga gitu. Kalau kapasitasnya kecil itu kadang nggak continue, nggak keberlanjutan juga agak repot. Nah, makanya sebenarnya tadi saran saya yang keempat dioptimalkan, kelembagaan koperasi gitu ya. Kemudian ini bisa membantu untuk yang kecil-kecil ini bisa bersatu, kemudian bisa disuplai. Mungkin itu. Barangkali nanti Pak Anton barangkali lebih lengkap lagi gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Anton bisa menambahkan atau ada barangkali ada tambahan, Pak? saya kira sudah lengkap dijawab gitu ya. Saya mengistilahkan dengan market intelligence. Ini adalah jadi kita sudah mempelajari pasar kita itu bagaimana, kebutuhannya apa, kemudian berapa harganya, bagaimana fluktuasi harganya, kapan kita sebaiknya misalnya kalau kita mau menjual kambing pada waktu Idul Adha, kapan sebaiknya kita beli, pada saat harganya berapa gitu, dan seterusnya. Itu yang kira-kira yang disampaikan oleh Agis tadi yang masuk ke dalam market intelligence. Market intelligence, Pak ya. Market intelligence. Ya, istilah kerennya di dalam pemasaran ini. Benar bahwa sebelum produksi itu kita harus jelas dulu mau dipasarkan kemana produk. Ini yang tadi saya katakan memang tidak mudah. Karena kalau dengan berkelompok itu akan lebih mudah. Karena berkelompok itu menjadi satu keharusan gitu ya. Karena dengan berkelompok itu nanti ada perencanaan yang lebih baik gitu. Ayo sekarang kita tanam padi, tanam cabai, karena saya sudah punya kontrak nih 3 tahun yang 3 bulan yang akan datang sudah jelas pembelinya. Kan kalau bisa kontrak sudah disepakati nanti. Terus berkaitan dengan tadi juga saya belum menyinggung masalah orang, ya itu juga benar. Hati-hati. Jadi jangan latah-latahan saja gitu ya. Orang ini 2 tahun baru panen loh. Jadi apakah lahan kita itu tidak sayang gitu dalam 2 tahun menanam koran tanpa ada hasil, sementara kita harus keluar kos terus ya. Kalau misalnya ditanamnya di sela-sela pohon, itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Talas beneng juga sama itu, hati-hati. Karena tapi kebetulan talas beneng itu sudah ada kok ininya. Semacam koperasi talas beneng atau organisasi yang siap menampung produknya. Nah, hubungi mereka dulu gitu. Mungkin perjanjian tertulis misalnya
kapan bisa produknya itu nanti ditampung, kan dimulai dari daunnya dulu kan, daunnya, kemudian nanti talasnya dan seterusnya. Ini barangkali hal yang memang harus dilakukan ya. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Anton. Silakan terakhir mungkin pertanyaan pamungkas dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri pertemuan kita. Dari Kang siapa tadi? Kang Aliudin ya yang mau. Silakan. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aliudin dari Desa Mekarmanik, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak. Yang saya tanyakan di desa saya, Desa Mekarmanik ya. Kemarin ada teman yang kunjungan ke sana karena kondisi jalan yang luar biasa masih kekeringan. Jadi kata teman itu, Pak, katanya di desa Bapak itu harus ada produk unggulan ya yang jadikan unggulan desa sehingga orang pusat atau orang luar itu bisa masuk ke desa. Walaupun ya sedangkan saya pribadi kebingungan apa yang sekiranya cocok di Desa Mekarmanik itu jadikan sentra apa gitu kan, atau produk apa yang bisa jadikan produk unggulan di Desa Mekarmanik. Desa Mekarmanik itu salah satu di desa yang di Lebak. Ke kabupaten perjalanan itu 1,5 jam atau sekitar 44 kilometer ya ke Kabupaten Lebak untuk menuju Desa Mekarmanik tersebut. Nah, apalagi sekarang rencananya dari Cileles itu kan mau dibuka jalan gerbang tol ya. Nah, dan juga Desa Mekarmanik itu dekat juga dengan Baduy. Nah, sedangkan potensi-potensi yang ada di Desa Mekarmanik diantaranya adalah pertanian. Pertanian kenapa jadikan menurut saya potensi? Karena 800 hektar lahan penduduk yang masih kurang produktif karena kebanyakan masih ditanam yaitu seperti pohon karet. Sedangkan tahu sendiri sekarang karet itu kan harganya lagi di saking sekarang bahkan nggak ada harga lah. Karena di petani itu hampir 4.500 dibeli ke petani. Ya seperti itu. Sehingga banyak juga yang ngeluh, banyak juga yang ditebang gitu kan. Nah, masyarakat kemarin saya gemborkan untuk menanam pisang. Pas begitu menanam pisang masyarakat, setelah 1 tahun sekarang panen itu harga pisang anjlok. Sehingga masyarakat juga mengeluh. Begitu juga saya ini kan masyarakat untuk menanam jahe. Nah, begitu jahe udah panen juga sekarang jahe juga anjlok. Kemarin itu sampai 20.000. Tapi ketika panen sekarang yang nerimanya itu di bawah 20.000, bahkan ada yang mengatakan 12.000. Saya sampai kebingungan bagaimana ini untuk dijadikan produk unggulan Desa Mekarmanik itu apa yang cocok, terus pemasaran bagaimana. Dan betul sekali kata Pak Dewan, Kang Aziz, jadi kita harus melihat pasar juga, permintaan pasar. Nah, kemarin itu ada teman yang juga gitu kan buka pabrik tentang jahe. Nah, saya sampaikan ke masyarakat ini karena permintaan pabrik sekitar 2 ton per harinya, tapi begitu masyarakat panen juga penuh di pabrik tersebut, stok tersebut, sehingga kebingungan. Sedangkan kan jahe kalau udah dipanen itu kan umurnya juga pendek, nggak nyampe 1 bulan juga nggak kuat kan kalau udah dipanen. Nah itu seperti itu. Jadi kondisi di lapangan itu seperti itu. Yang saya tanyakan adalah minta idenya, gagasannya apa yang sekiranya di Desa Mekarmanik itu jadikan produk unggulan apa sehingga banyak orang luar yang masuk ke Desa Mekarmanik, itu kan produknya apa? Karena punten agak tempat. Desa Mekarmanik itu punya cita-cita menjadikan desa agrowisata yang maju, sehat, mandiri, sejahtera, dan religius melalui peningkatan di bidang pendidikan dan pertanian. Ya seperti itu. Nah itu cita-cita Desa Mekarmanik mewujudkan agrowisata. Sedangkan untuk masuk ke Desa Mekarmanik ya SDM-nya masih kurang gitu kan, masih kurang. Masih kemarin ada yang mahasiswa yang ke sana juga, Pak ini parah banget katanya.
Kenapa Pak? Kata saya kan ke mahasiswa tersebut. Bagaimana sih supaya gotong royong dan minat masyarakat itu tinggi seperti itu ya? Mungkin Iya, betul. ke Pak Anton dulu ada masukan mungkin Pak ataupun saran gitu nih untuk Kang Lurah ini Pak di desanya. Ya, sebetulnya sih kembali kepada pasar membutuhkan apa. Pasar ini bisa pasar terdekat, pasar Lebak, atau juga mungkin industri-industri yang ada di Banten. Saya memberi contoh, ini kelihatannya memang ada yang tidak nyambung. Di Banten itu ada pabrik pakan ternak. Ada berapa tuh saya lupa. Pakan ternak ini butuh diantaranya jagung dalam jumlah besar. Nah, pakan ternak kesulitan mendapatkan jagung dari Banten. Sampai-sampai harus datangnya dari luar, sampai-sampai harus impor gitu. Dari Lampung. Di Bojongmanik, saya ingatnya Bojongmanik aja. Masih masuk wilayah Bojongmanik kan ya? Mekarmanik itu, Mekarmanik, Bojongmanik ya. Karena dulu apa namanya, kesan kakak saya tinggal di sana di Bojongmanik itu. Nah, di sana kebingungan mau tanam apa katanya. Ini kan berarti ada sesuatu yang nggak nyambung. Makanya tadi saya mengistilahkan istilah kerennya itu market intelligence, itu maksudnya harus ada yang mempelajari apa yang dibutuhkan pasar. Jagung bisa salah satu pilihan, ya. Tapi hubungi dulu tuh pabrik pakan. Oke, pabrik pakan ada yang datang ke sana. Kamu butuh jagung berapa? Kalau saya supply, ya persyaratannya, kualitasnya apa yang bisa disuplai ke sini? Berapa harganya? Dan seterusnya. Ini memang harus ada yang bekerja. Dan sangat disayangkan ya BUMDes dengan modal segitu teh luar biasa itu sebetulnya, ratusan juta teh Disayangkan. ya luxury gitu, luxury sekali. Apalagi kalau bisa sampai 1 miliar, saya dengar modalnya bisa sampai 1 miliar itu. Gimana ya? Jadi memang di sini harus membina SDM. Ya, Pak Kades, coba cari anak-anak yang kelahiran sana, datangkan orang luar. Gitu. Anak muda yang memang ya dia punya bahasa itu, saya kadang-kadang bahasa umumnya bingung. Saya punya passionnya memang ingin memajukan desa, ingin berbisnis ya, terjun di bidang agribisnis, punya kemauan keras lah. Ini BUMDesnya ini yang harus diberdayakan, karena organisasi apalagi BUMDes itu kan dukungannya luar biasa gitu dari Kementerian Desa, dananya ada. Jadi kalau misalnya harus merekrut orang, menggaji orang pun ada gitu. Kalau kelompok tani belum tentu siapa yang menggaji, operasi siapa yang menggaji. Kalau dari anggotanya bisa nggak taruh uang gitu, kan belum tentu kan. Jadi sebetulnya yang paling strategis itu BUMDes. BUMDes punya modal, ya, bisa menggaji orang, tinggal cari orangnya yang, nah di sini tulisnya millennials yang memiliki passion di pertanian dan peternakan. Nah, kata Baby Firdaus, itu benar sekali. Ya, itu benar sekali. Gak harus dari desa itu. Kalau memang ada dari tempat lain yang mau ngabdi, ambil. Saya mau ambil contoh. Saya berkunjung ke Solok. Setelah ingat-ingat desanya, desa apa itu? Itu luar biasa. Saya kaget. Kenapa? Ketua BUMDesnya itu sarjana ahli IT, nggak main-main. Sehingga desa itu sudah terbiasa dengan IT gitu. Dan sana dia bisa memajukan produk-produk, karena di sana dekat laut, perikanan dengan desain produknya juga bagus, ya, bikin album ikan dan lain-lain. Nah,
jadi jangan khawatir, walaupun di ujung sana Bojongmanik itu bisa, kalau mau bisa. Hanya soal kalau mau apa, ya tadi harus ada kegiatan market intelligence-nya dulu gitu. Ini memang tugaskan aja anak muda, ya, Des sudah pegang BUMDes, di situ ada modal, di situ ada gaji, harus bekerja berdasarkan target, ya. Kepala desa jangan ragu-ragu untuk menargetkan dalam 1 tahun apa targetnya, ya, dalam 1 bulan apa, 2 bulan apa, nanti setelah sudah ketahuan, nanti misalnya oke, jagung saya kontrak dengan pabrik pakan. Oke, dalam 1 tahun saya bisa supply berapa, harga berapa disepakati dengan kualitas seperti apa. Coba, jangan. Itu barangkali yang bisa saya sarankan. Alhamdulillah. Syukran jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab, atau mungkin ada tambahan terakhir dari Kang Agis nih terkait dengan pertanyaan Kang Lurah tadi. Ya, Pak Lurah, wah luar biasa nih Pak Lurahnya. Insya Allah nanti di komunitas Banten Bangun Desa kita bareng-bareng. Jadi kita nanti coba optimalkan terkait tentang off-taker. Jadi sekarang banyak off-taker, Kang. Jadi kalau off-taker ini kan jelas dia. Kayak misalkan untuk peternakan domba kambing itu sudah ada off-takernya di Banten. Jadi kita tinggal masyarakat siapkan kandang gitu. Ya, modal itu juga disiapkan dari perbankan, kemudian mulai dari pakan dan segala sudah disiapkan semuanya. Jadi nanti tinggal panen kemudian diinikan ke off-takernya. Jadi lebih aman. Jadi di awal sudah kontrak kontrak panen, Kang. Jadi nanti nggak ada lagi tuh pas panen nggak ada yang ngambil, nggak ada, karena dia udah jadi off-taker gitu, Kang ya. Nah, ini pola off-taker ini sebenarnya pola off-taker ini yang nanti akan kita coba optimalkan nanti, Kang, di koperasi yang nanti insya Allah di teman-teman komunitas Banten Desa kan kita akan bentuk koperasi nih. Nah, salah satunya koperasi ini bisa jadi off-taker gitu, baik produk-produk desa. Nah, ini insya Allah kita akan, dan mungkin kita akan kolaborasi dengan BMD Agro, baik yang BMD Agro Banten, kemudian Jawa Barat, kemudian Jakarta, dan insya Allah nanti kita bisa ini kan. Cuma memang karena memang harus kelembagaannya struktur, jadi nggak bisa sendiri-sendiri nih, Kang. Nah, makanya di komunitas Banten Bangun Desa, nah tadi juga karena memang sangat dibutuhkan gitu kan kelembagaan, nanti kita akan optimalkan di koperasi gitu untuk terkait tentang persoalan pemasaran ini, Kang. Dan insya Allah nanti bisa, kalau untuk mengobati masyarakat yang sudah kadung di PHP dan segala macam, Kang, nanti cara yang paling mudah adalah nanti dibuktikan saja, Kang, gitu ya. Nanti kita cari yang memang bisa produk-produk yang bisa kita optimalkan dengan pola off-taker, insya Allah bisa diinikan. Saya kira itu mungkin kalau dari saya, Kang. Jadi kita akan kembangkan. Ya, mudah-mudahan tadi terjawab semua ya, Kang ya. Dan sebelum kita tutup, nah ini informasi sebenarnya dari komunitas Banten Bangun Desa, insya Allah kita akan melakukan musyawarah daerah, akan ada pergantian pengurus gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik jadi anggota itu bisa komunikasi nanti dengan saya. Dan insya Allah kita juga sedang pembentukan koperasi Banten Bangun Desa seperti itu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah positif untuk kita bareng-bareng gerak gitu ya di Banten ini, seperti itu. Nah, mungkin terakhir saya minta closing statement terlebih dahulu nih. Yang pertama bisa ke Pak Dr. Anton dulu terkait dengan closing statement, Pak, kira-kira. Ya. Jadi dari diskusi ini terlihat ya bagaimana pentingnya membentuk sebuah jaringan dan komunikasi. Saya sangat berharap Banten Bangun Desa ini jadi wadah nomor 1. Ya, bergabunglah, terutama yang muda-muda nih, gabunglah. Yuk kita bangun Banten ya, secara bersama-sama. Setiap ada kesulitan, mari kita selesaikan bersama. Misalnya tadi ya satu kasus di Bojongmanik. Coba nanti ditelaah lebih lanjut oleh Banten Bangun Desa. Kemudian nanti kita melakukan suatu gerakan ya agar
yang ada di sana bisa teroptimalkan. Kemudian kalau nanti, apalagi kalau sudah terbentuk koperasi